pada pertemuan terakhir ini kita akan belajar algoritma sorting. Sebelumnya algoritma searching, sekarang algoritma sorting. Sorting atau dalam bahasa Indonesianya adalah pengurutan data ya. Jadi apa itu pengurutan? Pengurutan itu adalah proses menyusun data menurut aturan tertentu ya. Jadi bisa kecil ke besar gitu ya. Kalau integer nih 1, 2, 3, dan seterusnya sampai lebih besar lagi. Atau kalau karakter A, B, C gitu ya. Dan seterusnya sampai Z. Atau menurun gitu. Menurun dari besar ke kecil, dari Z, dan seterusnya sampai ke A. Integer juga demikian ya, dari besar ke kecil. Jadi bisa dua cara ya. Nah, ingat pada pertemuan sebelumnya tentang pencarian atau searching ya. Jika data itu telah terurut, maka proses pencarian dapat lebih efisien. Kemarin kan ya, kita pelajari kalau misalkan apa kemarin antara pengurutan sekuensial pada array yang terurut dengan tidak terurut kemarin ya kita bandingkan ya, akan lebih efisien kalau yang terurut gitu ya. Terus untuk yang algoritma kedua yang binary search itu hanya bisa kita aplikasikan kalau array-nya sudah terurut. Kalau array-nya belum terurut malah nggak bisa ya, nggak bisa kita gunakan. Oleh karena itu pada case-case tertentu kita butuh mengurutkan dulu gitu. Array-nya kita urutkan dulu baru bisa kita terapkan pencarian kayak gitu kan. Jadi penting untuk kita mengetahui bagaimana sih cara mengurutkan data gitu ya. Nah, tadi data yang diurutkan itu bisa berupa numerik, bisa juga karakter, bisa juga string gitu ya. Tergantung nanti isi array-nya apa. Jadi jenis pengurutan datanya tadi bisa ascending dari terkecil ke terbesar atau descending ya, sebutnya descending itu terbesar ke terkecil. Nanti yang saya akan contohkan untuk perkuliahan ini yang ascending ya. Ascending nanti untuk yang descendingnya gampang, tinggal disesuaikan aja algoritmanya. Untuk memudahkan pemahaman konsep, pengurutan datanya saya contohkan pada data yang berstruktur array ya. Teman-teman kemarin sudah belajar beberapa struktur data dan nantinya akan mengenal lebih banyak lagi struktur data gitu ya. Yang saya contohkan array, tapi itu bisa diterapkan di struktur-struktur data yang lainnya nanti. Gitu. Nah, yang mau kita pelajari ya, sebenarnya metode pengurutan data itu banyak gitu ya, banyak algoritma yang tersedia di luar sana gitu. Nah, yang mau kita pelajari 3 ini saja, bubble sort, selection sort, dan insertion sort. Ya, bubble sort itu pengurutan berdasarkan perbandingan, selection sort itu pengurutan berdasarkan prioritas atau seleksi, insertion sort itu pengurutan berdasarkan penyisipan dan penjagaan terurut. Apa itu maksudnya? Satu-satu nanti kita lihat ya. Kita mulai dari bubble sort dulu. Bubble ya, gelembung, busa ya. Ini metode yang termudah termudah untuk memahami cara kerjanya, penulisan programnya juga mudah. Ini yang bubble sort ini ya. Bubble itu kalau bahasa Indonesianya apa sih? Busa atau udara atau gelembung gitu ya. Kalau busa itu dalam air apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ngambang ya ke atas ya. Jadi kalau ada busa di dalam air atau gelembung dia akan naik ke atas. Kenapa? Karena dia ringan gitu ya. Jadi prinsipnya seperti gelembung bubble sort ini. Siapa yang ringan dia naik ke atas. Siapa yang berat dia turun gitu ya. Artinya yang ringan dalam hal ini busa dia naik, yang berat atau dalam hal ini air akan turun gitu ya. Jadi seperti proses membandingkan, jadi proses bubble sort itu membandingkan satu elemen dengan elemen berikutnya. Kita lihat ya, prosesnya itu pengurutan data dilakukan dengan cara membandingkan masing-masing elemen. Jadi dengan data sebelum dan sesudahnya. Jadi elemen-elemen itu, masing-masing elemen itu dibandingkan dengan data sebelumnya atau data sesudahnya gitu. Mana yang lebih besar atau lebih kecil. Nah, kalau misalnya diperlukan nanti ditukar posisinya gitu. Terus menerus sampai data tersebut terurut. Nah, pembandingannya itu bisa dari depan, kan array itu bisa mulai dari depan ya, bisa mulai dari belakang, dari array paling terakhir gitu. Nah, ini ya kita lihat cara kerjanya ini ya, visualisasinya seperti apa, ilustrasinya ya. Misalkan di sini kita punya apa ini, array
dengan isi 5 elemen ini 4, 2, 1, 3, 5. 4, 2, 1, 3, 5. 4, 2, 1, 3, 5 ini mau kita urutkan ini. Mau kita urutkan. Jadi caranya gini. Kita bandingkan nih 4 dengan 2, 2 dengan 1, 1 dengan 3, 3 dengan 5. Jadi sepasang-sepasang dibandingkan. Karena ini ascending, ya ascending tadi kecil ke besar kan ya? Kecil ke besar. Jadi yang di kiri itu adalah yang lebih kecil. Yang kiri, yang kecil ke kiri, yang kecil ke kiri gitu ya. Yang kecil ke kiri, yang besar ke kanan. Artinya yang kecil ke indeks yang lebih kecil, yang besar ke indeks yang lebih besar. Nah, kita lihat 4 dengan 2 ini, mestinya yang di kiri 4 apa 2? 2 kan ya? Yang tadi aturan mainnya 2 di kiri ya, 2 di kiri. Nah, jadi proses pengurutannya adalah seperti ini. Kita lihat ya. Tuh, dibandingkan, ditukar. Tukar, 4 dengan 5 udah pas. Oke, udah. Itu iterasi pertama. Itu iterasi pertama. Berapa kali iterasinya terjadi? Iterasinya terjadi sebanyak N-1 kali. N-1 kali. Artinya, N-nya ini kan ada 5 ya. N-nya ada 5 kan? Berarti berapa jumlah iterasinya kalau N-nya 5? N-1-nya adalah? 4. 4 ya. Ini baru iterasi pertama. Kita lihat iterasi kedua yang terjadi adalah oke, itu iterasi kedua. Jadi dibandingkan sepasang, sepasang, sepasang. Gitu ya. Terus lihat lagi iterasi ketiga, 1 dengan 2, 2 dengan 3. Terakhir 1 dengan 2. Udah pas posisinya jadi tidak ada yang ditukar. Jadi dia ditukar kalau apa tadi? Ditukar kalau jadi gimana algoritma bubble sort itu? Pertama, terjadi iterasi sebanyak N-1 kali, ya kan? Terjadi iterasi sebanyak N-1 kali. Kalau misalnya datanya 5, berarti ada 4 kali iterasi. Kalau datanya 8, artinya 7 iterasi. Itu yang pertama, diingat. Apa yang terjadi di masing-masing iterasi? Terjadi apa? Pertukaran. Bukan pertukaran, pembandingan ya. Perbandingan. Pembandingan sepasang-sepasang elemen gitu ya. Sepasang-sepasang dari depan, sepasang, 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 sepasang. Bisa juga dari belakang, sepasang, 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 sepasang. Tapi yang kita contohkan di sini, yang saya contohkan di sini dari depan, sepasang, 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 sepasang dibandingkan. Nah, saat dibandingkan itu diperiksa aturan sudah sesuai aturan atau belum. Karena ini ascending, aturannya adalah yang kecil di kiri. Ya. Siapa yang lebih kecil di antara kedua ini? Di kiri. Nah, kalau misalnya kayak gini 6 dengan 5, ini kan tidak sesuai aturan. Jadi, kalau tidak sesuai aturan, apa yang dilakukan? Ditukar ya, tukar posisi. Tapi kalau sudah sesuai aturan, misalkan 1 dengan 8 ini ya, 1 dengan 8 udah sesuai aturan kan, 1 yang kecil benar di kiri kan, jadi tidak terjadi pertukaran. Gitu ya. Itu dilakukan terus sebanyak tadi jumlah iterasinya N-1. Nah, kalau misalkan masing-masing iterasi itu, di dalam setiap masing-masing iterasi tadi kan terjadi perbandingan elemen ya. Perbandingan elemen sepasang, 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 sepasang. Nah, kita lihat ya contoh yang ini ya. 6, 5, 3, 1, 8, 7, 2, 4. Kita lihat ya proses perbandingannya ya. Nah, kayak gitu. 6, 1. Ini tuker, tuker, tuker. Oke, itu iterasi pertama. Iterasi pertama yang elemen terakhir ini udah fix. Kita anggap dia sudah fix. Jadi tidak kita ganggu-gugat lagi pada iterasi berikutnya. Iterasi berikutnya yang dibandingin nih sepasang, sepasang, sepasang sampai 4 ini aja. Gitu. Terus nanti iterasi berikutnya lagi sepasang, sepasang, sepasang sampai 2 ini aja. Kayak gitu. Jadi jumlah perbandingan elemen itu makin lama, makin sedikit. Nanti yang iterasi terakhir tinggal sepasang yang ini yang dibandingkan. Nyambung nggak teman-teman? Jadi jumlah pembandingan elemennya itu menurun setiap iterasi berikutnya tuh berkurang. Jadi yang di kanan itu yang udah selesai, itu kita nggak obok-obok lagi. Kalau misalnya kita obok-obok lagi nggak akan pernah selesai gitu nggak? Ya nggak? Yang di kanan udah fix, nggak usah diobok-obok lagi. Nah, kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi.
Ini tadi baru iterasi pertama. Kita lihat iterasi kedua. Tujuhnya udah fix. Ini iterasi ketiga. Oke, iterasi keempat. Cek, cek. 5-nya udah fix. Sekarang iterasi kelima. Iterasi keenam. Iterasi ketujuh tinggal 1 dan 2. Gitu. Gimana? Ada gambaran nggak sampai sini? Terbayang nggak? Terbayang? Nyambung ya kira-kira ya. Itu ilustrasinya seperti itu. Sekarang implementasi programnya gimana? Implementasi programnya, nah kita lihat seperti ini tadi. Tadi data kita simpan dalam struktur data array ya. Misalkan kita kita deklarasikan sebagai tipe data baru namanya larik. Kita siapkan 100 slot di situ, tapi bisa jadi tidak terisi semuanya ya. Kita simpan di dalam variabel n, ini ya. Berapa yang terisi, kita simpan dalam variabel n. Misalkan 10 datanya, atau 5 gitu ya. Tadi atau 8 misalnya. Nah ini, tadi pertama ya terjadi iterasi sebanyak n-1 kali. Ya. Jadi misalnya datanya 5, proses pembanding-bandingan elemennya itu terjadi 4 kali. Kalau datanya 8, proses banding-banding-banding antar elemennya itu adalah berapa kali? Kalau datanya 8? Kalau 7 kali. 7 kali gitu ya. Jangan pusing dulu, masih ada 2 lagi. Terus, apa yang dilakukan di dalam setiap iterasi? Tadi, di dalam setiap iterasi itu kan ada ngebanding-bandingin antar elemen kan? Sepasang kan? Biar dia bisa bergerak itu berarti kita butuh counter lagi ya enggak? Ini kan tadi counter yang I ini untuk iterasi proses besarnya. Di dalam masing-masing iterasi itu ada ngebanding-bandingin sepasang elemen supaya dia bisa bergerak antar elemen itu, ya kan? Maka kita butuh counter lagi. Counternya misalkan kita kasih nama J. Jadi karena ini perbandingannya mulai dari depan, kita mulai dari J sama dengan 1. J sama dengan 1. Berhentinya kapan? Berhentinya N kurang I. N kurang I. Kenapa N kurang I? Tadi kita anggap elemen yang setelahnya, setelah I sampai dengan selebihnya itu udah urut. Jadi nggak usah dibanding-bandingin lagi. Gitu. Jadi kalau lihat yang tadi, kalau kita lihat lagi yang tadi, ini ya, ini kan tadi, ini ngebandingin, ini J-nya bergerak ya, ini J-nya bergerak sampai N min I, di mana I-nya 1, nah, oke. Nah, pada yang iterasi yang kedua, ini ya, nah, perbandingan elemennya itu, nah udah, sampai di sini aja, 8-nya nggak ikut, gitu. Terus, waktu bandingin lagi, waktu iterasi ketiga, gitu ya, perbandingan elemennya udah hanya sampai sini aja, yang ini nggak ikut, jadi menurun terus jumlahnya, jadi sebanyak N dikurang I, gitu ya. Nah, bergerak, apa yang dilakukan tadi masing-masing elemen tadi, kita lihat ini ya, jika array J lebih dari array J plus 1, artinya yang di kiri itu lebih besar dari yang kanan, maka ditukar. Nyambung nggak? Karena tadi ascending, yang kecil harus sebelah kiri kan? Yang kecil harus sebelah kiri. Jadi kalau array J itu lebih dari J plus 1, yang kiri lebih dari yang kanannya, maka kita tukar isinya. Gitu. Jadi ini proses ini membandingkan elemen-elemen dengan elemen sesudahnya. Kalau dia tidak sesuai aturan ascending, maka kita tukar isinya. Gimana cara nuker isi dua variabel? Itu gampang ya, kayaknya udah sering banget kita lakukan. Misalnya kita punya variabel A, isinya sama dengan 3, variabel B isinya sama dengan 5. Gimana biar isinya tuh ketuker? A jadi 5, B jadi 3? Menggunakan variabel baru, Bu. Menggunakan variabel baru. Rashid, gimana misalnya? Misalkan tadi berapa aja yang tadi, Bu? Misalnya A sama dengan 3 misalnya, B sama dengan 5.
misalkan A sama dengan 3, B sama dengan 5, kita buat variabel baru namanya C gitu. Terus misalkan nilai A tadi. itu, nilai A tadi disimpan dalam variabel C. Oke, terus setelah itu B itu nilainya Disimpan ke A gitu ya. ya disimpan ke A, terus nilai yang tadi C tadi dipindahin ke B. Ya gitu ya. Jadi gampang ya. Ini saya nggak tuliskan dengan detail. Nanti teman-teman bisa sendiri, saya yakin bisa itu ya. Nuker itu gampang. Nanti bisa pakai variabel bantuan C, tem atau TMP atau apa gitu, X untuk nyimpen sementara terus ditukar isinya gitu. Nah, tadi catatan dari bubble sort ini, teman-teman, perbandingannya bisa jadi mulai dari belakang. Jadi kalau misalkan mulai dari belakang, J-nya nanti dimodifikasi aja. Jadi mulainya bukan dari 1, tapi mungkin dari N. Ya, dari belakang dulu. Boleh aja. Dan teman-teman akan melihat, kalau teman-teman baca referensi-referensi ya, ada banyak sekali variasi penulisan program dari bubble sort ini. Gitu. Terus, kalau misalnya pembandingannya dari belakang, nanti proses iterasi pertama itu ngebandingin N dengan N-1. N-1 dengan N-2. Berarti kalau misalnya ada 5 nih, berarti 5 dengan 4, 4 dengan 3, 3 dengan 2, 2 dengan 1. Oke, stop di situ. Satunya udah fix ya. Satunya fix. Yang dibandingin tinggal yang ini. 5 dengan 4, 4 dengan 3, 3 dengan 2. Terus 2 udah fix. 5 dengan 4, 4 dengan 3. Jadi kebalikannya ya. Nah, terus yang kedua, catatan yang kedua, ini tadi kita untuk yang ascending. Kita untuk yang ascending. Kalau misalnya descending gimana kira-kira? Bagian mana yang dimodifikasi? Kebayang nggak? Kira-kira. Tandanya aja, Bu. Gimana? Yang tanda lebih besar dibalik. Yes, betul. Hanya if-nya ini aja gitu kan. Karena kalau ascending tadi, yang kecil di kiri. Yang kecil ke kiri, yang kecil ke kiri ya. To the left gitu ya. Kalau misalkan descending, berarti yang besar ke kanan. Yang besar ke kanan, yang besar yang di ke kiri gitu ya. Supaya dia besar dulu baru kecil. Gampang ya? Gampang ya? Oke. Nanti biar lebih memahami, nanti pas praktikum kita coba. Kita hajar coding. Sekarang teman-teman ngertiin konsepnya aja dulu. Oke, kita lihat kalau misalkan potongan program tadi dieksekusi ya, yang ini ya. Yang ini, jadi misalnya kita punya 5, kita punya array dengan isi 5 elemen ini, 4, 2, 1, 3, 5. Ya. N-nya berapa? N-nya? N-nya yang dibutuhkan N? N-nya sama dengan? N sama dengan? 5. Berarti jumlah iterasinya berapa? 4. Ini udah ketulis nih. Karena N-1 tadi kan. Berarti ada 4 kali iterasi. Iterasi 1, iterasi 2, iterasi 3, iterasi 4. Masing-masing iterasi yang dilakukan adalah membandingkan sepasang-sepasang elemen ini. Dari depan ke belakang. Kita pakai yang dari depan ke belakang. Kita lihat saat iterasi 1, berarti ini kan tadi ya. Ini ada I, ada J ya. Ada I, ada J. Berarti saat iterasi 1, I-nya sama dengan 1. J-nya bergerak dari 1, 2, 3, 4. Apa yang dilakukan? Lihat ya. Kita lihat JI dengan JI plus 1. Berarti J1 dengan J2. Ya, J1 dengan J2 udah pas belum posisinya gitu maksudnya. J1 dengan J2 udah pas belum? Belum ya kan? Kita tukar. Terjadi pertukaran di sini. Jadi ini 2 yang di kiri. Kita pindah ke sini. J2 dengan J3 apakah sudah pas? Kalau belum maka tukar. Ini tukar ya. Lanjut. J3 dengan J4. Apakah sudah pas? Oh belum, maka ditukar posisinya. Jadi gini. Terakhir J4 dengan J5. Ya kan? Karena tadi programnya adalah J dengan J plus 1. Maka J dengan J plus 1 maka berhenti di J4 dan J5. J4 dan J5. Oke, sudah. Yang ini nggak usah berarti yang ini udah fix ya. Kita anggap udah fix. Iterasi berikutnya, I-nya sama dengan 2. I-nya sama dengan 2, J-nya sama dengan 1, 2, 3. N min I kan? N min I. Jadi sampai 3 aja. Artinya iterasinya nanti sepasang ini, sepasang ini, sepasang ini. Dapat nanti
Yang dua terakhir udah fix. Yang dua terakhir dianggap sudah fix. Kita masuk I sama dengan 3, J-nya 1, 2. Yaitu dapat dari mana? 5 kurang 3. 5 kurang 3. Jadi 1, 2. Jadi yang dibandingkan adalah J1 dengan J2, J2 dengan J3. Yang ini udah fix. Terakhir iterasi keempat, I-nya sama dengan 4, J-nya adalah 1. Dapat dari mana? 5 kurang 4. Dapat J sama dengan 1. Yang dibandingkan adalah J1 dengan J2. J1 dengan J2 ini udah pas posisinya, maka tidak terjadi pertukaran. Selesai. Ini data keluar dari iterasi ini sudah urut. Gitu. Nyambung sampai sini teman-teman? Itu cara untuk bubble sort. Kita kan kalau manusia ya, kita ngelihat array ini kan, kita dengan gampangnya akan di luar kepala ngurutin isi ini kan, 1, 2, oh ini mah 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kan kalau komputer kan dia nggak ngerti ya. Harus kita yang ngasih tahu gini loh cara ngurutin data gitu. Makanya ada algoritma sorting ini gitu. Kenapa kita mempelajari ini? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman untuk bubble sort? Masih bisa diikutin ya. Kita lanjut dulu ke algoritma yang kedua, yaitu selection sort. Kalau tadi bubble sort kata kuncinya adalah gelembung gitu ya. Gelembung. Yang ringan naik gitu ya. Yang ringan naik. Kalau selection sort itu kata kuncinya adalah kombinasi sorting dan searching. Jadi selection sort itu adalah kombinasi sorting dan searching. Setiap perulangan yang dilakukan adalah mencari elemen terbesar atau terkecil pada bagian tertentu, kemudian tuker dengan posisi yang sesuai. Jadi setiap kali perulangan itu ada searching-nya. Searching-nya itu maksudnya mencari elemen terbesar atau terkecil. Kemudian ditukar pada posisi yang sesuai. Kalau bubble sort tadi setiap perulangan yang dilakukan adalah membandingkan sepasang-sepasang elemen. Kalau ini mencari elemen terbesar atau terkecil. Berapa banyak perulangannya? Perulangannya sama seperti bubble sort tadi sebanyak n-1 kali. Di mana n adalah jumlah datanya. Bagaimana proses selection sort itu? Jadi misal kita punya array berisi 5 elemen, ya. Berisi 5 elemen. Pada perulangan pertama, kita cari nilai minimum dari 1 sampai ke n. Jadi 1 sampai 5 di antara 1 sampai 5 itu ya, mana nilai minimumnya? Mana nilai minimumnya? Ketemu nilai minimumnya dimanapun posisi nilai minimumnya itu kita tuker dengan data ke 1 isinya. Jadi nilai minimum tadi taruh di 1, yang isi 1 ini taruh di posisi semula nilai minimum. Gitu. Terus perulangan kedua, kita cari nilai minimum dari data kedua. Lihat ya, bergerak ya. Ini tadi 1, ini jadi 2. Dari 2 sampai ke n. Dimanapun posisinya data minimum itu ketemu, tuker isinya itu dengan data kedua. Jadi isi data kedua disimpan ke yang minimum itu masuk ke array indeks kedua. Gitu. Dan seterusnya sampai kapan berhentinya? Terjadinya sampai n-1 kali. Diulang terus ini sampai n-1 kali. Kita lihat ilustrasinya ya. Misalnya seperti ini. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elemen array-nya ya. Ini bagian yang biru ini bagian yang belum diurutkan. Bagian yang merah ini yang sudah diurutkan. Nah, tadi prosesnya langkah pertama dicari data terkecil dari data pertama sampai data ke n ya. Data terakhir. Jadi kita cari dari 7, 4, 5, 9, 8, 2, 1. Ini berapa nilai minimumnya teman-teman? Berapa nilai minimumnya? 1. 1. Jadi 1 ini kalau ketemu dimanapun dia berada, tuker dengan data pertama. Karena ini pengulangan pertama tuker dengan data pertama. Jadi 1 ini ditaruh di 7, 7 ini taruh di 1. Oke. Perulangan berikutnya yang ini kita abaikan. Kita mulai, karena ini perulangan kedua, kita mulai dari indeks kedua. Kita cari dari 4, 5, 9, 8, 2, 7 ini berapa nilai minimumnya? Berapa? 2, Ibu. 2. 2 ini kita tukar dengan 4. Jadi 4 taruh di sini, 2 taruh di sini. Tukeran. Oke. Masuk ke perulangan ketiga, kita lihat indeks ketiga. Jadi yang ini
udah nggak usah ditik-tik lagi. Perulangan ketiga kita ke indeks ketiga. Kita lihat dari 5, 9, 8, 4 sampai indeks terakhir 7. Berapa nilai minimumnya? Berapa? 4 ya kan? Terus 4 ini kita tukar isinya dengan 5. Begitu seterusnya teman-teman. Untuk tahapan berikutnya, lihat lagi bagian yang belum diurutkan. Cari, jadi lihat bagian yang belum diurutkan. Yang kedua, cari nilai minimumnya. Dimanapun nilai minimum itu ditemukan, tukar posisinya dengan indeks yang lagi kita lihat itu ya. Dengan indeks yang lagi kita lihat. Kita lihat 9 ini berarti, kalau perulangan keempat berarti indeks keempat. Kalau perulangan kelima berarti indeks kelima. Jadi cari data terkecil mulai dari data yang belum diurutkan sampai dengan data terakhir itu. Data yang terkecil yang kita peroleh kita tukar dengan posisi yang sesuai. Gitu ya. Demikian seterusnya sampai terjadi berapa kali tadi? Sebanyak n min sebanyak n-1 kali gitu ya. Nah, cara lain itu bisa juga yang dicari bukan nilai minimum, tapi yang dicari adalah nilai maksimum. Jadi misalnya ini ya, dari 7459821 ini yang dicari nilai maksimum. Kalau misalkan ascending ya dan dicari nilai maksimum, maka kalau ketemu nanti taruhnya di n. Misalkan ini ya, 7459821 ini ya, nilai maksimumnya adalah 9, maka 9 dengan 1 tukar. Gitu ya. Terus berikutnya kita lihat lagi dari 145982 berarti yang ini udah nggak diikutkan lagi data yang ke n. Jadi yang dicari maksimum dari 1 sampai n-1. Perulangan berikutnya nanti 1 sampai n-2. 1 sampai n-3 dan seterusnya. Jadi kebalikan dari ini. Tangga yang merahnya ini jadi begini gitu ya. Kalau yang dicari adalah nilai maksimum. Nanti nilai yang maksimum itu ketemu ditukar dengan data ke n. Terus ke n-1, ke n-2 dan seterusnya. Nah, jadi perhatikan nanti misalnya teman-teman yang ngelihat soal misalkan ya, soal UAS atau algoritma apapun waktu nanti pas dipakai pemrograman. Pas ngelihat sekilas, oh kayaknya ini selection sort gitu. Misalkan diminta tuliskan output untuk setiap langkah-langkah iterasinya misalnya gitu ya. Itu hati-hati, belum tentu outputnya selalu seperti ini, ya kan? Tergantung nanti bisa jadi itu dimulai dari belakang atau dimulai dari depan. Itu bisa ascending, bisa descending. Jadi hati-hati. Ada banyak kombinasi variasi penulisan programnya. Gitu ya. Nah, kita lihat kalau implementasi programnya bagaimana. Tadi kan konsepnya seperti itu. Penulisan programnya seperti apa. Nah, sama seperti bubble sort tadi, di sini ada 1 sampai n-1 perulangan. Jadi iterasi besarnya ini 1 sampai n-1. 1 sampai n-1. Untuk setiap perulangan apa yang dilakukan? Untuk setiap perulangan tadi apa? Kita nyari apa tadi? Nilai minimum ya kan? Nilai minimum di bagian yang belum diurutkan. Gimana cara nyari nilai minimum dari sederet data gitu? Gampang ya, kan teman-teman kayak udah sering banget ya nyari nilai minimum, maksimum, rata-rata gitu. Standar deviasi kayak udah berkali-kali kita bikin programnya ya. Ya. Nanti nggak perlu saya jelaskan lagi mungkin ya. Jadi yang pertama kita cari nilai minimum di bagian yang belum diurutkan. Jadi misalnya ini tadi untuk perulangan pertama, maka kita cari dari array I, yaitu array pertama gitu ya, sampai dengan N gitu. Dan seterusnya nanti kalau yang kedua, berarti 2 sampai dengan N. Nah, kalau misalnya udah ketemu nilai minimumnya itu, kita simpan nilai minimum itu di indeks underscore min ini misalnya ya. Lokasinya di mana, kita simpan di indeks min itu. Kan kalau array kan pakai angka indeksnya ya kan. Indeksnya itu untuk tahu posisinya kan. Nah, jadi nilai terendah itu misalkan kita simpan lokasinya pakai indeks minimum itu. Udah ketemu nilai minimumnya, maka yang kita lakukan adalah tuker array ke I dengan array indeks minimum tadi. Ya, kita tuker array ke I dengan array indeks minimum tadi. Kita lihat ya visualisasinya ya sekali lagi. Kalau yang tadi, yang ini, kalau kita lihat prosesnya seperti apa, kita lihat ya.
Nah, ini proses perulangan pertama, cari nilai minimumnya dulu. Cari nilai minimumnya, ketemu, yaitu 1. Tukar. Perulangan kedua. Cari dulu nilai minimumnya. Oke, ketemu 2. Tukar. Perulangan ketiga, nilai minimumnya 4. Tukar. Perulangan keempat, ketemu nilai minimum, tukar dengan array 4. Perulangan kelima, ketemu nilai minimum 7, tukar lagi. Terakhir, tukar. Oke, seperti itu cara kerja dari selection sort. Gimana teman-teman? Bisa dipahami cara kerjanya untuk yang selection sort? Jadi kalau bubble sort tadi, setiap perulangan yang dilakukan adalah membanding-bandingkan sepasang-sepasang elemen, gitu ya. Jadi tukar, bisa terjadi pertukaran terus ya, sering pertukarannya gitu ya. Kalau selection sort, pertukarannya sekali aja di masing-masing perulangan itu sekali aja. Yaitu terjadi saat kalau kita udah nemu nilai minimum itu, baru tuker gitu ya. Jadi sekali aja tukarnya dalam setiap iterasi. Gitu. Nyambung ya? Sampai sini nyambung? Nyambung ya? Oke, kalau gitu kita masuk ke algoritma yang ketiga, yaitu insertion sort. Ya. Kalau insertion sort itu pengurutan dilakukan dengan cara menyisipkan elemen pada posisi yang sudah ditentukan atau yang seharusnya. Jadi sesuai namanya ya insert ya, disisipkan. Jadi apa yang dilakukan pada insertion sort, setiap kali perulangannya itu, kita melakukan pemeriksaan satu persatu mulai dari elemen yang kedua sampai yang terakhir. Nah ini bedanya, udah beda sendiri nih dari yang bubble sort sama selection sort tadi. Kalau misalnya yang bubble sort dan selection sort itu dari data ke 1, ya kan? Sampai ke n-1. Ya, perulangan besarnya tadi kan? 1 sampai n-1. Kalau insertion sort mulai dari elemen kedua. Mulainya dari n sama dengan 2 sampai dengan elemen terakhir. Mulai dari i sama dengan 2, i sama dengan 2 sampai dengan yang terakhir, n. Tapi kalau ditotalin ini sama juga ya kan? Jumlah perulangannya kan? Cuma yang tadi 1 sampai n-1, ini 2 sampai n. Jadi tapi mulainya beda. Terus apa yang dilakukan pada setiap perulangan? Kita cek ya, kan tadi misalnya perulangan kedua. Perulangan pertama, misalkan kita punya 5 data ya. Kita punya 5 data, perhatikan. Ini elemen ke-1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Kita mulai meriksa elemen kedua. Apa yang kita lakukan? Apa yang kita periksa? Kita periksa elemen di kiri, sebelah kirinya ini, kiri-kirinya elemen yang sedang diperiksa ini, kurang dari dia atau enggak gitu. Lebih dari atau enggak gitu. Karena apa? Kita mau urut ascending kan? Kita mau urut ascending harusnya elemen yang diperiksa ini kurang dari, jadi kalau dia masih kurang dari elemen-elemen di kirinya, kita geser, kita pindahin ke sini. Nah, terus kalau misalkan perulangan berikutnya, kita lihat lagi elemen yang ketiga. Elemen yang ketiga ini kita bandingkan dengan elemen-elemen sebelumnya. Terus nanti perulangan berikutnya elemen keempat kita bandingkan lagi dengan elemen-elemen sebelumnya di kirinya. Gitu ya. Apa yang dilakukan? Kita akan menyisipkan ini di posisi yang tepat, yang sesuai. Jadi kita lihat ilustrasinya ya. Kita lihat ilustrasinya. Nah, kayak gini. Ini yang diperiksa 3. Kita lihat ya. Posisi yang sesuai untuk 3 itu adalah sebelum 5 ya. Jadi 6 sama 5 digeser, ini disisip di sini. Kita lihat 1 yang diperiksa. Cari posisi yang sesuai untuk 1. Nah, kemudian insert dia di posisi yang sesuai. 8, dia sudah pas di sini. 7, insert di sini. 2 sekarang, kita cari posisi yang sesuai untuk 2. Geser, 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 masih geser, insert di sini.
Lalu 4. Geser. Kita cari posisi yang sesuai untuk 4. Geser. Oke, kita insert di situ. Jadi, kayak kalau kita main kartu ya, main kartu bridge ya, ada anak bridge di sini mungkin. Kita main kartu bridge atau remi mungkin ngomongnya ya. Jadi kalau misalnya kita dapat 10 kartu ya kan, habis dikocok gitu kan, terus dapat kartunya kan masih acak ya kan, ya enggak, kartunya masih acak. Apa yang kita lakukan buat ngurutin, biasanya kita urutin kan nilainya dari kecil ke besar gitu ya, kan kita ambil kartu yang mana yang, misalnya kartu kedua ini, di mana posisinya, terus taruh sini. Yang kartu keempat misalnya, belum sesuai, terus kita taruh di kiri. Gitu kan ya, cara ngurutin kartu kan, tanpa sadar teman-teman sudah sering melakukan insertion sort ini dalam kehidupan sehari-hari. Cuma tidak menyadari ternyata oh seperti itu langkahnya. Gitu ya, karena udah biasa melakukannya. Sebenarnya yang kita lakukan tuh seperti ini gitu. Ya kan, kita ambil misalnya kartu terakhir, geser dikit, terus kita sisipin di sini gitu kan. Ya enggak kalau main kartu, ya enggak? Ya enggak. Jadi insertion sort itu seperti mengurutkan kartu bridge. Ingat ya, beda tadi. Kalau yang bubble, gelembung, kalau yang selection, gabungan dari searching dan sorting, mencari nilai terbesar atau terkecil, terus ditaruh, ditukar gitu ya. Kalau insertion sort, masing-masing elemen itu kita cari geser posisi yang sesuai, insert. Ambil lagi, geser gitu ya. Nyari posisi yang sesuai gitu. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya. Misalnya data yang mau diurutkan adalah 4, 3, 2, 10, 12, 1, 5, 6. Berapa ini elemennya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti kita mulai dari tadi ya, algoritmanya adalah kita mulai dari elemen kedua. Kita mulai dari elemen kedua. Kita cek elemen kedua dan tempatkan pada posisi yang sesuai. Ya, karena ini ascending, berarti kita inginnya ini kalau dia kurang dari yang sebelah kirinya, maka berpindah gitu ya, maka berpindah. Nah ini kan karena dia kurang dari 4, maka berpindah ke sini, tuker. Ya. Kemudian kita perulangan berikutnya, kita periksa elemen yang ini. Ya, yang tadi udah ini, kita pindah ke sini. 2, di mana posisi yang sesuai? Ya. 4 ini geser, 3 ini geser, terus nanti 2 nyelip di sini. 10, berikutnya ya, perulangan berikutnya yang kita periksa adalah 10. 10 ini sudah lebih besar ya dari elemen kirinya gitu. Ya enggak? 10 sudah lebih dari elemen di min satunya dia, minus satunya dia. Maka tidak perlu digeser, artinya ke sana-sana itu udah pasti urut udah. Gitu. Kita anggap seperti itu. Terus 12 minus satunya, elemen min satunya itu sudah kurang dari dirinya. Maka tidak terjadi pergeseran dan insertion tadi tidak perlu lagi. Jadi karena posisi sudah tepat, jadi tidak perlu disisipkan di posisi lain. Kita lihat lagi 1. 1 ini kita lihat minus satunya, elemen minus satunya kurang dari dia enggak gitu ya. Oh ternyata tidak, ini lebih besar dari dia, maka dia bergeser. Cek lagi, ini masih lebih dari dia. Cek lagi, masih lebih dari dia. Cek lagi, masih lebih dari. Cek lagi, masih lebih dari. Sampai di sini udah habis, udah mentok arraynya. Maka pasti dia taruh di paling awal sini. Nah, terus kita lihat lagi yang 5 ini ya. Yang 5 ini kita bandingkan dengan elemen minus satunya, gitu ya. Elemen minus satunya. Oh ternyata elemen minus satunya ini lebih besar dari dia, gitu ya. Maka dia bergeser ke sini. Bandingkan lagi dengan 10, masih lebih besar, jadi geser lagi sini. Pas dilihat di sini, ternyata udah kurang dari. Maka posisi dia adalah di sini. Begitupun dengan 6, ya. Berhentinya nanti di sini. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini ya, ada beberapa kondisi. Jadi untuk yang insertion sort, pertama catatannya adalah tahapannya, algoritmanya, kita melakukan pengecekan tiap-tiap elemen ini ya, tiap-tiap elemen ini posisinya itu sudah sesuai atau belum. Posisinya itu sudah sesuai atau belum. Dimulai dari elemen
Berapa tadi? Dimulai dari elemen Dua. kedua, ketiga, keempat, berhenti sampai elemen N ya. Jadi 2 sampai N. Itu yang pertama, itu perulangan besarnya. Apa yang dilakukan di dalam setiap perulangan? Kita ngecek ya. Ini kita sebutnya key ya. Yang warna hijau ini key. Kunci, KEY. Key. Kita cek elemen-elemen di kirinya key ini ya. Kurang dari key atau enggak gitu ya. Kalau dia lebih dari key, karena ini ascending, karena dia lebih dari key, maka key itu digeser gitu. Kayak gini ya. Ini kan dia lebih dari key, maka ini geser. Ini kurang dari key, maka tidak terjadi pergeseran. Jadi kondisi yang pertama, kalau minus satunya key, lihat ya, ini key yang hijau ini, yang hijau-hijau ini key. Kalau elemen minus satunya si key itu sudah kurang dari key, lihat yang ini, maka tidak terjadi pergeseran, ya kan? Kalau dia lebih dari key, lihat ini ya, ini lebih dari key, ini lebih dari key, ini lebih dari, maka baru terjadi penyisipan tadi ya, pergeseran dan penyisipan. Pergeseran. Yang tadi kartu tadi. Ibarat kalau kartu tadi ya, kalau posisinya udah pas ngapain obok-obok lagi gitu kan? Ya enggak? Yang kita obok-obok kalau yang ini belum pas nih, satu ini harusnya pindah gitu kan. Nah, ini 10 sama 12 kan udah urut, jadi ngapain dipindahin gitu. Ya. Jadi kita lihat key elemen minus 1 key ya, kalau dia sudah kurang dari key, maka tidak terjadi pergeseran dan penyisipan. Kalau dia lebih dari key, baru terjadi pergeseran dan penyisipan. Berhenti geser-gesernya itu kok bisa tahu Bu programnya itu? Berhentinya itu kalau ya ini sudah kurang dari key, elemen di kiri ini sudah kurang dari key, atau elemennya sudah habis. Kayak satu ini ya, sudah habis. Berarti mau nggak mau memang disitulah letak satu. Atau seperti ini contohnya. Elemen yang berikutnya ini udah kurang dari key. Pokoknya kita harus targetnya itu elemen di kirinya key itu kurang dari key. Target kita kayak gitu. Gitu ya. Nah, itu konsepnya gitu. Nulis programnya gimana? Nah, kayak gini nulis programnya. Misalnya kita punya tadi ya, array tadi kita kasih nama ARR ini array. Tadi perulangan besarnya mulai dari 2 sampai N. 2 sampai N. Ya. Yang dicek adalah elemen kedua sampai N. Diperiksa satu persatu dari elemen ke I sama dengan 2 sampai elemen terakhir yaitu N. Apa yang dilakukan? Kita simpan, ya, misalnya perulangan kedua, maka array 2 jadi key. Di perulangan ketiga, array 3 jadi key. Di perulangan keempat, array 4 jadi key. Lihat ya, ini I-nya bergerak sesuai dengan perulangannya, ya enggak? Ya kan? Maka key sama dengan array I. Yang menjadi key itu bergerak sesuai dengan perulangannya. Lalu apa yang dilakukan? Kita lihat minus satunya si key itu. Minus satunya si key itu. Ya ini ya, misalkan kita simpan dalam J, minus satunya si key ini posisinya. Terjadi pergeseran isi array apabila elemen yang diperiksa, yaitu key tadi ya, lebih kecil daripada elemen-elemen sebelumnya. Lihat ya, ini ya. Kalau key ini kurang dari elemen sebelumnya, maka terjadi pergeseran. Ini lihat, ini lihat, ini lihat. Nah, berarti kalau array J itu lebih dari key, artinya kalau array J yang di sebelahnya key ini array J ini lebih dari key, ya, ini lebih dari key, ini lebih dari key, ini lebih dari key, ini lebih dari key, maka terjadi pergeseran. Kalau dia sudah kurang dari, artinya kebalikannya, maka pergeseran ini tidak terjadi, loop ini tidak terjadi. Atau ya elemennya sudah habis, kayak gini nih, elemennya sudah habis. Maka ini syaratnya adalah pergeseran itu terjadi kalau J lebih dari 0 dan array J lebih dari key. Terjadi pergeseran isi array apabila elemen yang diperiksa, yaitu key, lebih kecil daripada elemen-elemen sebelumnya dan masih ada ya.
Elemen-elemen di kirinya itu masih ada. Nah, terakhir tempatkan pada posisi yang seharusnya. Nanti di mana berhentinya ya, berhenti looping ini, J terakhir plus 1, disitulah key itu nanti ditempatkan. Gitu. Jadi kayak gini tadi, di mana ini berhenti terakhir, J terakhir plus 1-nya. Nah, di sini kan J terakhir di sini plus 1-nya ditaruh di sini, disisipkan. Ini juga di mana berhenti terakhir di sini plus 1-nya disisipkanlah key ini. Gitu. Gimana teman-teman? Nyambung nggak sampai sini? Sampai haus terus tuh. Udah ngebul? Kita lihat ya, kita lihat kalau yang program tadi dieksekusi, yang ini, potongan tadi dieksekusi untuk contoh array yang ini, maka saat ini ya, perulangan yang ini, I-nya sama dengan 2 kan? Key-nya yang ini, 3. J-nya 1 ini. Udah, sampai sini karena J-nya 1, udah selesai ya. Cuma ada 1. Perulangan berikutnya I-nya jadi 3, I3, maka key-nya sama dengan array ketiga, yaitu isinya 2. J-nya adalah ini dan ini. Untuk perulangan berikutnya, I-nya nambah nih, I-nya nambah. Sini, key-nya jadi 10 ini, J-nya cuma sampai sini langsung keluar dari perulangan. Karena apa? Karena dia tidak memenuhi kondisi untuk pergeseran tadi. Terus I sama dengan 5, key-nya sama dengan 12 ini. J-nya hanya sama dengan 4, langsung keluar dari perulangan. Kenapa? Karena tidak memenuhi kondisi. 10 sudah kurang dari 12. Terjadi pergeseran kalau J-nya ini lebih dari key. Nah, ini yang ini contohnya ini ya. I sama dengan 6, maka array ke-6 lah yang jadi key. Key-nya sama dengan 1. J-nya, kita lihat bergerak dari 5, 4, 3, 2, 1. Stop di situ, karena elemennya sudah habis, maka 1 disisipkan di sini. Itu seterusnya sampai dengan I sama dengan 8. Jadi looping besarnya dari I sama dengan 2 sampai N. Ya, 2 sampai N. Kebetulan di sini ada 8 jumlah elemennya, maka I-nya berhenti di 8. Kalau ini kita gambarkan ya prosesnya, kita lihat ya. Kita lihat, kalau kita lihat prosesnya seperti apa, kita lihat ya. Nah, ini memilih key, terus digeser. Memilih key, cek dengan elemen-elemen kirinya. Gimana? Nyambung nggak? Bisa dipahami nggak? Sekali lagi kali ya, sekali lagi mungkin. Terlalu cepat videonya. Ini memiliki dulu, memiliki, kemudian membandingkan dengan elemen di kirinya kan? Geser, sama kayak main kartu. Geser. Nah ini kenapa nggak geser? Karena udah pas. 10 memang sudah lebih dari 4 kan? Maka tidak perlu digeser. Ini juga. Nah 12 sudah lebih dari 10, maka tidak terjadi pergeseran. Ini baru. Geser, geser, geser. Sudah habis elemennya, jadi diinsert di situ. Geser. Nah ini udah lebih dari, ya ini key-nya udah lebih dari elemen di sebelahnya. Udah, berarti di situ. Ini juga selesai. Gitu, teman-teman. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Untuk yang bubble sort, selection sort, insertion sort. Sudah mules, mabok, mual. Kita lihat ya perbandingannya. Jadi sebenarnya secara performa, teman-teman ya, untuk bubble sort, selection sort maupun insertion sort, ketiga prosedur pengurutan ini tuh kompleksitasnya sama aja atau setara. Kalau misalkan kemarin yang searching itu kan ada yang lebih baik dari yang satunya gitu ya. Kayak yang pada array terurut lebih baik dari yang array tidak terurut. Kemudian yang pakai sentinel itu lebih baik daripada yang tidak pakai sentinel. Binary search lebih baik dari yang sekuensial gitu kan. Ya.
Tapi kalau yang ini bubble sort, selection sort, dan insertion sort secara kompleksitas itu sama saja. Tidak ada yang lebih unggul atau lebih cepat dari yang lainnya. Jadi kalau misalnya mau pakainya yang mana Bu gitu ya? Pakai yang mana aja boleh. Jadi sebenarnya tidak ada algoritma terbaik untuk setiap situasi. Semuanya tergantung dari case-nya masing-masing gitu ya. Banyak penelitian yang membandingkan performa algoritma sort itu hasilnya tuh beda-beda. Antar case itu bisa jadi saat case tertentu bubble sort yang lebih baik, case yang lain insertion sort yang lebih baik. Jadi tidak ada kesimpulan mana yang lebih baik dari yang mana gitu ya. Nah, misalnya kita lihat ya sebagai penutup, kita lihat teman-teman. Misalnya kita punya data yang sama 745981 ini ya. Kita lihat perbedaannya kalau diurutkan pakai bubble sort, kalau diurutkan pakai selection sort dan pakai insertion sort. Kita lihat ya supaya lebih jelas perbedaan ketiganya. Bubble sort dulu. Oke, ini masih iterasi pertama. Lanjut iterasi kedua ini. Iterasi ketiga. Iterasi keempat. Iterasi kelima. Terakhir iterasi keenam. Oke, itu karena datanya ada 7, jadi berhenti di iterasi ke-6. Sekarang kita lihat kalau diurutkan pakai selection sort, yang terjadi seperti apa. Cari dulu nilai minimum, ya kan? Dia nggak main tuker-tuker, cuma sekali tuker aja. Oke, ketemu nilai minimumnya, baru tuker. Tuker. Oke, yang udah fix nggak diikutkan lagi. Tuker. 8, 9, 8, baru tukar. Oke, berhenti di situ. Nah, terakhir yang insertion sort yang barusan banget kita bahas, memilih key, kemudian mencari posisi yang sesuai, terus diinsertkan. Ya, sorry. Insertion sort. Ini udah ya di situ berhentinya ya. Yang ini, kenapa dia muter bareng nih? Sebentar. Kita lihat yang insertion sort. Oke, itu ya. Jadi kelihatan jelas ya bedanya. Datanya sama, metodenya beda, ya caranya beda, langkah-langkahnya beda. Tapi hasilnya harusnya sama gitu setelah diurutkan. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan dulu, teman-teman? Mengenai algoritma sorting ini?